tanggal 14 Februari, bangun, tahajud, zikir, sholat subuh, jangan lupa sarapan. Karena kalau tidak sarapan, paku itu tak bisa dicucukkan. Baru setelah itu pilihlah 5 orang. Saya bukan orang partai, saya bukan jurkam, saya hanya ingin umat ini berpartisipasi. Kita tidak tinggal di kerajaan Samudra Pasai, kita tidak tinggal di kerajaan Islam, kita tinggal di negara Republik Indonesia yang memakai sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, suara yang terbanyak itulah yang paling betul. Mana yang paling banyak, itulah yang paling betul. Ada 10 orang anak muda, lalu 10 orang pakai sistem demokrasi. Antara memilih sholat atau bola. Antara sholat atau bola. 10 orang anak muda, sistem demokrasi pakai. Hayya 'alas shalah. 1 orang. Yang 9 orang, hayya 'alal bola. Kira-kira yang menang sholat apa bola? Bola yang menang. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi, mana yang banyak, itulah yang menang. 9 ngajak bola, 1 ngajak sholat. Mereka sholat atau main bola? Main bola, kalah sholat. Maka kata orang, demokrasi sesat, demokrasi tagut, demokrasi jahat. Karena yang 10 orang ini belum pengajian dengan Abu, Abi, Tengku, Abati, Abia, Abana. Tapi kalau mereka sudah ngaji, mereka dekat dengan ulama, apa kata Abu? Sholat. Apa kata Abi? Sholat. Apa kata Abati? Sholat. Apa kata Abia? Sholat. Akhirnya diulang demokrasi. Akhirnya yang 9 berkata, hayya 'alas shalah. Tinggal 1, hayya 'alal bola. Maka pada saat itu mereka main bola apa sholat? Sholat dulu, habis sholat baru main bola. Jadi kalau begitu demokrasi itu jahat apa baik? Bingung jemaah. Tergantung orangnya guys. Kalau orangnya baik, maka dengan demokrasi terpilih orang baik. Tapi kalau orangnya sombong, penjahat, maka dengan demokrasi orang jahat memilih orang. Nggak mungkin orang jahat milih orang baik. Ayo kita pilih orang baik yuk. Jangan. Nanti kita salah geng kita. Bagus kita pilih orang jahat. Maka saya mengajak kepada orang-orang baik yang ada di sini. Pilih orang baik. Dudukkan orang baik di 5 titik. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. 5 menit di TPS itu akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Betul? Terserah. Kalau jamaah bilang nggak betul, saya tetap juga ngomong. Saya bicara di mana-mana menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang bilang, jangan dengar ceramah Abdul Somad. Somad itu orang yang nggak jelas. Apanya yang nggak jelas, Besti? Apanya yang nggak jelas? Mukanya jelas. Apanya yang nggak jelas? Sekolahnya jelas. Apanya yang nggak jelas? Suaranya nggak jelas. Kenapa bubuih mulut saya ini? Bukan dari sini kan? Curiga pula saya. Kok banyak kali? Padahal rasanya nggak ada makan deterjen tadi. Jadi kalau ada orang yang bilang Somad itu nggak jelas, itu karena paket dia tak ada. Kalau ada yang bilang Somad itu nggak jelas, karena handphonenya putus-putus. Kalau langsung live, Masya Allah, Tabarakallah. Aku kemarin waktu Ustaz Somad datang di halaman Masjid Babus Salam itu, udah kulihat jelas sekali. Kenapa? Karena lampunya terang benderang. Baru kulihat wajah Ustaz rupanya putih kali orangnya. Kenapa putih? Lampu sorotnya, tengoklah. Lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot. Mohon maaf ya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mata saya ke sana agak silau, itu bukan melirik, karena itu silau. Perlu kujelaskan sekarang, daripada jadi fitnah nanti. Di komen orang ini di YouTube, Ustaz Somad matanya melirik-lirik. Padahal mata kita kelilipan menengok cahaya ini. Jelas? Jangan ada dusta di antara kita.
Nanti kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, Venus bertabrakan macam tali tasbih yang putus. Wa idzal bi'aru fujirat, air dari tengah laut naik ke darat. Air dari laut naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang jantan Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, jangan tuh. Wa idzal bi'aru fujirat, ledakan di tengah laut, air laut naik ke darat. Wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur akan bangkit lagi ke atas. Kita ini awalnya hidup di atas muka bumi, lalu kemudian mati masuk ke liang lahat. Setelah ditiupkan sangkakala, kita pun akan berdiri lagi menghadap Allah. Dan ketika itu panas terik, tidak ada atap, tidak ada pohon mangga. Aduh, mengganggu juga buah mangga nih. Tidak ada atap, tidak ada menasah, tidak ada kubah, karena semuanya tercabut. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sibaya, semua tercabut. Watakunul jibalu kal'ihnil maufush. Hebatnya bahasa Quran. Gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin, dan kalimatnya memang mengeluarkan angin. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, maufush. Fa-nya keluar angin, shin-nya pun keluar angin. Itu salah satu hebatnya Al-Quran. Sesuai tahajud, bangun malam berat. Kata-kata tahajud pun berat. Wa minal laili, dari tengah malam, fatahajjad, berat. Dan ketika gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin, maka saat itu hancur, berkeping, tak bermakna. Makanya kalau ada tetangga kalian, kawan kalian, sahabat kalian sombongnya minta ampun, dia yang paling kaya, dia yang paling hebat, dia yang paling senior, ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Watakunul jibalu kal'ihnil maufush. Pada saat gunung-gunung tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, kau tidak ada apa-apanya. Sampai masanya kita akhirnya menghadap Allah. Panas terik di padang mahsyar, tidak ada tenda, tidak ada atap. Wahai orang-orang yang menyewakan tenda, ingat, di padang mahsyar kau pun tak bawa tenda. Sampai masanya nanti kita akan berada di sana. Dan siapa yang mendapatkan naungan, siapa yang mendapatkan atap, siapa yang mendapatkan keteduhan di padang mahsyar, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Ada yang nanti di padang mahsyar dia slow, dia tidak kepanasan. Siapa dia? Tahta zilli shadaqatihi. Mereka adalah orang yang bersolawat pula katanya. Bersolawat mantap, tapi judul kita sekarang hadisnya adalah tentang orang yang bersodakoh. Makanya tadi begitu saya dengar Bapak Fulan bersodakoh 100 sak semen, itu kira-kira nanti tebal atapnya kalau 100 sak itu ya setebal itulah. Nanti kalau Bapak Ibu tengok di padang mahsyar ada orang yang nyantai, nggak kepanasan, itulah yang 100 sak semen tadi. Kalau sedekahnya 50.000, payung merah. Nanti pas nampak. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz kardus. Kardus. Angin kencang hilang itu 5.000. Kalau 2.000 Pak Ustadz itu tempat kencing. Mau masuk surga pula 2.000. Iya Pak Ustadz, tapi Allah itu kan maha kasih, maha sayang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar biji sawi Pak Ustadz, sebesar biji sawi pun amal kita ada balasannya Pak Ustadz. Oh iya, sebesar biji sawi aja ada, apalagi 2.000 perak. Betul. Memang betul, orang yang sedekah 2.000 nanti di padang mahsyar itu, kata malaikat, kau 2.000, ya dekat-dekat WC. Ustadz Somad jangan mengada-ngada Pak Ustadz. Yang penting
Walaupun Allahumma salli ala Sayyidina. Ada flash centernya, tolong dihidupkan. Mana drone tadi? Saya ngusir drone bisa, mendatangkan drone pula enggak? Mana dia? Gimana cara? Hai drone, datanglah. Nah, hidupkan, kita nyalakan ke atas, kita mau menunjukkan kesantero dunia dari Sabang sampai Maroko. Beginilah jamaah yang ada di Aceh Besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup untuk TikTok. Apanya Ustadz Somad ini? Selawat itu kan untuk bekal kita, supaya dapat syafaat, bukan untuk TikTok Pak Ustadz. Supaya TikTok itu jangan sampai isinya cuman ulat pinang sama ulat sagu. Nah, tengok. Sekarang sejak ada solawat, isi TikTok solawat, isi Facebook solawat, isi Instagram solawat, isi YouTube solawat, bertarung kebaikan-kebaikan. Setuju? Siap mengupload? Nantikan upload Ustadz Somad di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada emergensi, ada plat mobil 1389, nggak bisa masuk ambulan ke rumah duka. Ada plat mobil BL 1389 VT, tolong segera digeser